tanpa ada intervensi dari orang tua, ya hasilnya adalah anak pra-remaja yang hidupnya tidak teratur, tidak peduli dengan tugas. Menjadi mandiri adalah sebuah proses, seiring dengan kematangan anak. Jadi, kita harus sabar menantikan anak berkembang sambil terus memberikan guidance dan melatih mereka sesuai dengan fase-fase perkembangan mereka. Kita ketemu lagi di video Tanya Tanam Benih soal kemandirian anak. Saya Willy Budiman Winata, dan saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari orang tua tanam benih. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan soal prinsip tahu, mampu, mau. Saya juga sudah menjelaskan 3 fase perkembangan awal, yaitu 0 sampai 18 bulan, fase membangun kepercayaan, lalu 18 bulan sampai 3 tahun, fase membangun otonomi, kemudian fase 3 sampai 5 tahun, fase membangun inisiatif. Nah, di video ini, saya akan melanjutkan di fase berikutnya, yaitu usia 5 sampai 12 tahun, yaitu fase anak membangun produktivitas. Ini akan menjawab pertanyaan dari Ira Sufianita. Bagaimana cara orang tua menilai anak sudah mandiri atau belum? Anak saya perempuan usia 8 tahun. Anak usia 8 tahun ada di fase ini, tuh ya. Fase di mana anak dalam proses membangun produktivitas. Produktif itu artinya goal-oriented, berorientasi pada tujuan. Ada tuntutan target yang harus dicapai, dan kemudian buat rencana untuk mencapainya. Lalu rencana itu dijalankan sehingga targetnya tercapai. Itu kan yang namanya produktif. Nah, anak di usia SD, ya, usia 8 tahun sudah di SD kan, sebenarnya sudah mulai belajar untuk punya planning ya, dan goal. Tentu saja, anak kelas 1 SD bentuknya lebih simple planningnya daripada anak kelas 6 SD. Ya, misalnya, contoh nih, setiap hari anak kan harus membawa buku pelajaran yang dibutuhkan hari itu ke sekolah. Betul ya? Nah, itu adalah sebuah target. Anak harus punya target itu di dalam pikirannya. Lalu, anak kan mesti belajar untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Nah, gimana rencananya? Anak berlatih untuk membentuk struktur jadwal, untuk meluangkan waktu misalnya 30 menit. Setiap hari jam 8 malam, untuk membereskan dan memeriksa isi tasnya. Nah, inilah yang namanya contoh punya goal dan planning. Pertanyaannya, emang bisa ya anak dibuat seperti itu? Bisa. Pengulangan dan latihan. Ingat prinsip tahu, mampu, dan mau. Sebelum anak mau, pastikan dia tahu dan mampu. Jadi dilatih. Di sinilah anak sangat butuh kehadiran orang tua, karena banyak skill yang perlu diajarkan kepada anak. Ya, misalnya skill berencana, skill mengelola waktu, mengelola barang, dan sebagainya. Jadi jangan gini, kita enak saja menuntut anak untuk rapi, teratur, terencana. Tapi tidak pernah mengajarkan anak untuk gimana caranya membuat rencana dan jadi rapi. Kita bilang ke anak, kamu mesti atur dong, buat rencana. Iya, tapi gimana caranya? Anak nggak pernah diajarin. Tidak pernah didukung untuk bisa melakukannya. Ya, anak tidak bisa. Jadi harus diajarkan. Satu lagi, masih berkaitan dengan contoh yang tadi ya. Kalau ada hari di mana anak lupa bawa buku tertentu, maka dia harus mulai belajar menerima konsekuensinya. Percayakan saja kepada kebijakan sekolah untuk menetapkan konsekuensinya apa dan biarkan anak menjalaninya. Ini adalah bagian dari pembelajaran menjadi produktif. Jadi, moms ya, kalau urusannya sekolah misalnya ya, latih anak mengerti sendiri apa yang terjadi di sekolah. Jangan mamanya yang kelimpungan, lari kanan kiri ya, jadi lebih ngerti daripada anaknya. Ya, nanti anaknya kurang punya sense of being productive. Nah, ini mungkin mirip dengan kasus dari pertanyaan Neni Triana RZP. Anak saya laki-laki usia 11 tahun, tapi belum punya rasa tanggung jawab dan kemandirian terhadap tugas sekolah, tugas rumah. Anak lebih mementingkan main sama teman dan main HP daripada ngerjain tugas.
Gimana caranya supaya anak bisa punya rasa tanggung jawab dan bisa mandiri? Nah, kalau anak kurang punya sense of being productive, maka dia tidak akan peduli dengan yang namanya tugas dan prestasi sekolah. Tidak akan terbiasa punya target dan berencana. Kalau ditarik ke belakang, ini saya duga ya, dugaan nih. Kurang ada keteraturan yang ditanamkan sejak usia 3 tahun. Jadi kurang mengerti soal batasan. Ini hanya dugaan ya, hanya dugaan. Karena sejarahnya perlu dilihat. Artinya perilakunya yang lebih mementingkan main dengan teman, main gadget itu muncul sejak kapan? Tapi biasanya anak yang kurang belajar soal batasan dan keteraturan sejak usia balita akan mengalami kesulitan untuk berada di dalam tuntutan lingkungan. Misalnya ya tuntutan tugas sekolah. Kalau kesulitan memenuhi tugas tuntutan tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada intervensi dari orang tua, ya hasilnya adalah anak pra-remaja yang hidupnya tidak teratur, tidak peduli dengan tugas. Bahkan biasanya tidak peduli juga dengan kehidupan di rumah. Tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan orang tuanya, nggak tahu, dan nggak ngeh. Ya. Well, berita baiknya adalah masih ada waktu untuk intervensi. Intervensi itu bisa macam-macam bentuknya, tergantung isunya mana. Jadi, saya sangat menganjurkan untuk ibu pergi cari psikolog dan berkonsultasi. Ceritakan secara detail apa yang terjadi, riwayatnya sejak dulu seperti apa. Nanti, psikolog akan tahu intervensi yang paling tepat untuk orang tua dan anak. Oke, semoga membantu dan jangan putus asa, ya. Nah, ini ada pertanyaan dari orang tua yang anaknya seumuran. Usianya 8 tahun. Dari Mami Kevin. Kemandirian sebatas apa yang harus dimiliki anak usia 8? Anak saya sudah berani tidur sendiri, bersepeda keliling kompleks sendiri, mau bantu cuci piring meski harus disuruh terlebih dahulu. Gimana cara membangun kesadaran anak untuk membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh? Nah, tadi saya sudah jelaskan. Ya, untuk usia 5-12 tahun, kan membangun produktivitas. Kalau anak usia 8 tahun sudah berani tidur sendiri, ya itu udah bagus. Mau bersepeda keliling kompleks sendiri. Selama ada cara untuk memastikan dia tetap aman dan bersepeda pada waktunya, itu semua bagus. Karena itu kan hal yang dia suka. Dan dia melakukannya dalam batasan tempat dan waktu. Ini tanda bahwa anak sudah masuk ke dalam tahap produktivitas. Ya, kalau soal mau bantu cuci piring, mesti disuruh terlebih dulu, ya sebenarnya itu sudah awal yang bagus. Kan mandiri itu tahu, mampu, dan mau ya. Berarti anak sedikitnya sudah tahu dan mampu cuci piring dengan bagus, betul ya? Tinggal maunya perlu dibiasakan, betul ya? No problem. Dan banyak faktor lain yang juga akan mempengaruhi temperamen, kepribadian, kemudian teladan orang tua, hubungan orang tua anak itu juga mempengaruhi. Terus ini, cara orang tua membagi pekerjaan rumah itu juga mempengaruhi. Apakah tugas rumah yang perlu dikerjakan anak itu adalah kesepakatan satu keluarga atau tidak? Apakah setiap orang mendapatkan tugas secara fair di rumah? Jadi, silakan cek saja satu-satu faktornya dan bereskan. Pasti bisa. Saya tahu, karena saya sudah mengalami sendiri dengan anak-anak saya. Nah, sebagai catatan, tahap kemandirian berdasarkan usia seperti yang sudah saya bahas di video ini dan video sebelumnya, ini adalah patokan umum. Betul bahwa ada fase-fase universal yang berlaku untuk kebanyakan anak. Tapi, itu tidak berarti tiap anak persis sama iramanya. Jadi, orang tua tidak perlu membanding-bandingkan anak dengan anak lain. Ya, nanti kita frustrasi sendiri. Just keep on moving. Nanti juga sampai. Kalau kita ragu, ya, merasa ada aspek perkembangan tertentu yang menghambat anak untuk jadi mandiri, ya cari psikolog, konsultasi. Daripada berasumsi lalu punya ekspektasi yang salah terhadap anak. Semoga bermanfaat. Klik subscribe untuk mendapatkan terus video-video parenting bermutu dari Tanam Benih Foundation.
karena saya akan melanjutkan dengan video terakhir, video ketiga, di Tanya Tanam Benih soal kemandirian anak. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang praktis soal bagaimana melatih kemandirian anak.